Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Anrahman Lubis, Prodi Hukum Keluarga HK 4C. Mata kuliahnya Hukum Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wadiah, arhan, dan nuqotoh. Pengertian al-wadiah secara etimologi, al-wadiah yaitu artinya titipan atau amanah. Kata al-wadiah berasal dari kata wado'a. Wado'a yado'u wad'an, yang juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Dalam literatur fikih, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan wadiah tersebut, yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan. Transaksi ini dikadarkan taukil atau sekedar menitip. Barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak. Sedangkan secara terminologi wadiah menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali ada dua definisi wadiah yang dikemukakan oleh para ulama fikih ini. Yang pertama, ulama Hanafiyah yang beliau mengatakan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun melalui isyarat. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jumhur ulama ini mengatakan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Secara harfiah, al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja. Simpanan dan nasabah pada bank yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, dan terhadap titipan tersebut tabungan dengan prinsip wadiah yadamana mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qard atau pinjaman yang baik. Maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling janjikan untuk membagikan hasil dana titipan tersebut. Meski demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada nasabah selama tidak diisyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah yang bersifat sukarela. Yang kedua, arohan atau gadai. Gadai atau arohan secara bahasa dapat diartikan sebagai penetapan atau penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia, rohon adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Arohan sebagai perbuatan menjadi suatu benda yang bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan uang, di mana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Dalam hukum adat, gadai diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual atau penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Arohan adalah menahan salah satu harta milik si penjamin atau peminjam yang diterimanya. Barang yang ditanah tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengembalikan kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rohan adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rohin, dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin. Sedangkan barang yang digadai disebut rohan. Dasar hukum rohan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh piutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Rukun dan syarat gadai rohan atau rohan. Rukun dan syarat gadai atau rohan. Dalam pelaksanaan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang
harus dipenuhi secara bahasa. Rukun adalah salah nih. Rukun dan syarat gadai atau rohan. Yang pertama, akad dan ijab kabul. Yang kedua, akid, yaitu yang menggadaikan dan menerima gadaian. Yang ketiga, barang yang dijadikan jaminan. Syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Syarat rohan antara lain. Yang pertama, rohin dan murtahin. Orang yang menghutangkan atau menggadaikan atau barang gadaian. Bukan sih. Syarat rohan antara lain rohin dan murtahin. Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan kedua merupakan orang yang cakap, yang selalu melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan balik. Yang kedua, sigot. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sigot dalam rohan tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab rohan jual beli. Jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rohan tetap sah. Yang ketiga, marhun bih atau utang. Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap. Dengan kata lain, utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah atau utang yang mempunyai bunga. Sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba. Sedangkan perbuatan riba itu sendiri bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Yang keempat, sudah. Ketentuan umum pelaksanaan rohan dalam Islam. Jadi beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rohan antara lain ketentuan umum pelaksanaan rohan dalam Islam. Jadi ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rohan tersebut. Yang pertama, kedudukan barang gadai. Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan keduanya oleh pihak penggadai. Yang kedua, pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya, barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Yang ketiga, risiko atas kerusakan barang gadai. Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin penerima gadai tidak menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum. Perhitungan ini dimulai pada saat diserahkannya barang gadai tersebut pada murtahin sampai hari rusak atau hilang. Yang keempat, pemeliharaan barang gadai. Para ulama berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai tersebut menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Yang kelima, kategori barang gadai. Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang yang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat. Satu, benda bernilai menurut hukum syarak. Yang kedua, benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi. Yang ketiga, benda diserahkan seketika kepada murtahin. Yang keenam, pembayaran atau pelunasan utang gadai. Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, rohin belum juga membayar kembali utangnya, maka rohin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Yang ketujuh, prosedur pelelangan gadai. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Lukhotoh itu adalah barang temuan. Barang temuan itulah barang-barang yang didapat atau ditemukan dari tempat yang tidak diketahui pemiliknya. Umumnya berlaku untuk barang-barang yang bukan hewan. Adapun penemuan hewan biasa disebut dengan al-dahl atau hewan yang tersesat. Landasan hukumnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat
32 yang artinya dan barang siapa menghidupkannya maka seolah-olah telah menghidupkan seluruh manusia. Hukum lughotoh, ada beberapa hukum yang berkaitan dengan barang temuan, antara lain sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sulaiman Rashid dalam bukunya Fikih Islam, yaitu wajib. 1. Wajib apabila dalam dugaan kita barang yang kita temukan apabila tidak mengambilnya maka barang tersebut akan jatuh pada orang yang salah. Yang kedua, sunnah, apabila orang yang mengambil barang tersebut percaya kepada dirinya bahwa dirinya sanggup untuk mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan barang tersebut sebagaimana mestinya. Yang ketiga, haram, apabila orang yang mengambilnya tidak percaya terhadap dirinya dan dirinya juga menyadari bahwa dirinya mempunyai ketamakan terhadap harta. Syarat dan rukun khotoh. Adapun rukun khotoh meliputi 1. Yang mengambil harus adil. Sekiranya yang mengambil orang yang tidak adil, hakim berhak mencabut barang itu dari orang tersebut dan memberikannya kepada orang yang adil dan ahli. Yang kedua, barang yang dapat. Sesuatu yang didapat ada 4 macam. Yang pertama, barang yang dapat disimpan lama seperti emas dan perak. Yang kedua, barang yang tidak tahan lama untuk disimpan seperti makanan. Yang ketiga, barang yang dapat tahan lama seperti dengan usaha seperti susu dapat disimpan lama apabila dibuat keju. Yang keempat, sesuatu yang berhajat pada nafkah, yaitu binatang atau manusia, anak kecil umpamanya. Tentang binatang ada 2 macam. Pertama, binatang yang kuat berarti dapat menjaga dirinya sendiri terhadap binatang yang buas seperti unta, kerbau, kuda, binatang yang seperti inilah baik dibiarkan saja, tidak usah diambil. Yang kedua, binatang yang lemah, tidak kuat menjaga dirinya sendiri terhadap bahaya binatang yang buas. Binatang seperti ini hendaklah diambil karena ditetapkan terancam bahaya dan dapat diterkam binatang buas. Sudah diambilnya, ia harus melakukan salah satu dari 3 cara. 1. Disembelih terus dimakan dengan syarat ia sanggup membayar harganya apabila bertemu dengan yang mempunyai. Yang kedua, dengan sukarela memberi makan pada hewan tersebut. Yang ketiga, menjualnya kemudian menyimpan harganya. Jika ternyata si pemilik datang kepadanya, maka si penemu harus memberikan sejumlah uang yang diperoleh dari penjualan hewan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.